Di bawah naungan langit Kalimantan yang selalu basah oleh embun pagi, terbentang tanah luas yang diselimuti hijaunya hutan tropis. Ini adalah Borneo, sebuah pulau yang seolah menyimpan seluruh keajaiban alam di dalamnya. Di sini, sungai bagai urat nadi yang mengalirkan kehidupan, sementara pegunungan berdiri gagah menjadi penjaga abadi. Selama berabad-abad, tanah ini menjadi rumah bagi suku Dayak, sebuah bangsa yang hidup dalam harmoni dengan alam, memahami setiap bahasa yang diucapkan hutan dan sungai. Kehidupan mereka terikat erat pada adat, ritual, dan kepercayaan leluhur yang mengakar dalam. Mereka adalah penjaga tanah, pemelihara tradisi, dan pewaris kearifan lokal yang tak ternilai. Namun, di balik gambaran ketenangan itu, sebuah bara dalam sekam telah disulut sejak jauh sebelum fajar milenium baru menyingsing. Sejarah mencatat cikal bakal konflik ini berawal pada tahun 1902 ketika pemerintah kolonial Belanda meluncurkan program transmigrasi. Ide dasarnya adalah sebuah solusi pragmatis, meratakan kepadatan penduduk yang membludak di Pulau Jawa dan Madura, sekaligus membuka lahan baru yang subur di luar Jawa. Gelombang demi gelombang, orang-orang Madura yang dikenal ulet dan tangguh mulai menjejakkan kaki di tanah Dayak. Mereka datang dengan semangat yang membara, dengan harapan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, mengolah tanah, dan membangun masa depan untuk anak cucu. Suku Dayak dengan pola hidupnya yang egaliter dan komunal, terbiasa dengan pembagian lahan yang berlandaskan adat. Lahan tidak dilihat sebagai properti pribadi yang bisa diperjualbelikan, melainkan warisan leluhur yang harus dijaga bersama. Di sisi lain, etnis Madura yang terbiasa dengan lahan kering dan keras di tanah asal mereka, membawa etos kerja yang lebih individualistis dan ambisius. Mereka melihat peluang ekonomi di setiap jengkal tanah dan tak ragu untuk bekerja keras demi menguasai lahan demi lahan. Dua budaya yang sama-sama kuat dengan pandangan dunia yang berbeda bertemu di satu titik geografis yang sama. Perbedaan ini tidak hanya terbatas pada cara bertani atau berdagang, tetapi merambah ke gaya hidup, pola komunikasi, dan cara menyelesaikan masalah. Perlahan, perbedaan ini menjelma menjadi gesekan. Orang Dayak melihat pendatang semakin banyak, semakin dominan, dan merasa bahwa tanah leluhur mereka sedang direnggut. Kecemburuan sosial mulai merayap. Mereka menyaksikan bagaimana pendatang dari Madura bisa dengan cepat mengumpulkan kekayaan, membangun rumah permanen, dan membeli lahan yang tadinya mereka anggap milik bersama. Sebaliknya, orang Madura merasa bahwa kerja keras mereka seringkali dicurigai dan keberadaan mereka tidak sepenuhnya diterima oleh penduduk asli. Mereka seringkali dipandang sebelah mata, bahkan dianggap arogan atau sombong karena kesuksesan finansial mereka. Konflik yang pecah pada tahun 2001 bukanlah kilatan petir di siang bolong. Ia adalah puncak dari ketegangan yang sudah lama terpendam. Sejarah mencatat pertikaian serupa antara Dayak dan Madura sudah pernah terjadi sejak era kolonial, tepatnya pada tahun 1933. Konflik yang lebih besar juga pecah di tahun 1996 dan 1997. Namun, yang paling menonjol dan menjadi sinyal bahaya paling jelas adalah tragedi di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1999. Di sana, perkelahian antara Melayu dan Madura berujung pada kekerasan massal yang merenggut banyak nyawa. Semua peristiwa ini seolah menjadi bara api yang tak pernah benar-benar padam, hanya menunggu hembusan angin untuk menyulut kebakaran yang jauh lebih besar. Sayangnya, hembusan angin itu datang, dan bara itu berubah menjadi api yang melahap habis kedamaian. Hembusan angin
yang menyulut bara itu akhirnya datang pada Desember tahun 2000 di Kabupaten Katingan. Sebuah perkelahian sederhana antara sekelompok orang yang diduga melibatkan etnis Madura berujung pada kematian seorang warga Dayak. Peristiwa itu bukan hanya tragedi bagi satu keluarga, melainkan menjadi luka yang dalam bagi seluruh komunitas Dayak. Kematian itu dianggap sebagai pelecehan terhadap kehormatan, sebuah pelanggaran yang tak bisa dimaafkan. Begitu saja dalam adat mereka, keluarga korban dan kerabatnya merasa bahwa keadilan tidak akan datang dari jalur hukum yang lamban dan seringkali tidak berpihak pada mereka. Rasa sakit dan amarah yang mendalam mendorong mereka untuk mengambil langkah sendiri. Mereka memutuskan untuk mencari pelaku ke kota Sampit, sebuah pusat ekonomi yang ramai dan menjadi tempat tinggal bagi banyak warga Madura. Namun, niat mencari keadilan itu dengan cepat berubah menjadi amuk massa. Emosi yang terpendam selama puluhan tahun meledak tak terkendali. Pada suatu malam, kota Sampit yang biasanya ramai dengan aktivitas pasar dan suara kendaraan tiba-tiba berubah mencekam. Teriakan amarah terdengar dari kejauhan, disusul dengan suara kayu yang dipukul, kaca yang pecah, dan jeritan histeris. Rumah. Warga Madura diserang. Api mulai menjilat atap-atap yang terbuat dari kayu, menyebar dengan cepat dan menerangi kegelapan malam dengan cahaya oranye yang menakutkan. Bagi banyak warga Madura, malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang tidak pernah mereka sangka akan datang. Mereka berlarian keluar dari rumah yang terbakar, mencoba menyelamatkan diri dan keluarga, hanya untuk menemukan jalanan dipenuhi oleh massa yang marah. Situasi menjadi semakin tak terkendali dengan cepatnya penyebaran isu dan kabar burung. Di era yang belum mengenal media sosial secepat sekarang, kabar provokasi beredar dari mulut ke mulut lewat pesan pendek dan pengumuman di masjid atau musala. Isu-isu palsu disebarkan, memperkeruh suasana. Puncak dari semua kegilaan ini terjadi pada 18 Februari tahun 2001. Hari itu, Sampit berubah menjadi medan perang. Kedua belah pihak saling menyerang dengan senjata tradisional seperti mandau dan tombak, serta senjata rakitan sederhana. Jalanan yang tadinya tempat orang berlalu lalang kini dipenuhi genangan darah. Suara tangisan, jeritan, dan raungan memenuhi udara. Suku Dayak dari berbagai daerah, bahkan dari luar Sampit, berdatangan. Mereka datang dengan satu tujuan: membela kehormatan dan membalas dendam. Konon, di tengah kekacauan itu muncul mitos-mitos yang beredar, seperti kembalinya panglima burung yang legendaris dan mandau terbang yang menebas leher musuh tanpa disentuh. Mitos ini, benar atau tidaknya, semakin membangkitkan semangat tempur. Di sisi lain, warga Madura yang terjebak berusaha bertahan sekuat tenaga. Sebagian dari mereka mengungsi, meninggalkan seluruh harta benda mereka. Sementara sebagian lainnya terperangkap dalam kekacauan, menunggu nasib yang tak pasti. Kota yang biasanya tenang berubah menjadi lautan api dan jeritan. Sebuah kota yang diselimuti oleh ketakutan dan kebencian yang mendalam. Konflik yang berlangsung selama beberapa minggu itu meninggalkan luka yang sangat dalam. Sebuah noda hitam dalam sejarah bangsa. Angka korban jiwa yang pasti sulit ditentukan, namun diperkirakan ratusan hingga ribuan orang Madura menjadi korban. Tak hanya itu, ribuan lainnya harus mengungsi, meninggalkan kampung halaman yang telah mereka bangun puluhan tahun. Pemandangan di Pelebuan di Kalimantan Tengah saat itu adalah gambaran dari sebuah tragedi kemanusiaan. Wajah-wajah lelah, muram, dan penuh ketakutan memadati dermaga. Mereka adalah para pengungsi, membawa barang seadanya, sebuah tas berisi pakaian, beberapa lembar kain, atau bahkan hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Tangisan pecah ketika keluarga terpisah, tak tahu apakah mereka akan bertemu lagi
di tempat yang aman. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tua. Banyak orang tua yang kehilangan anak. Mereka naik ke atas kapal, meninggalkan segala yang mereka miliki, dan hanya membawa kenangan pahit tentang sebuah kota yang dulu mereka sebut rumah. Di sisi lain, trauma juga membekas di hati sebagian warga Dayak yang terlibat. Meskipun didorong oleh rasa balas dendam, mereka sadar bahwa di balik kemarahan itu ada nyawa manusia yang melayang. Ada anak-anak yang kini menjadi yatim dan keluarga-keluarga yang hancur. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana amarah bisa mengubah manusia menjadi makhluk yang kejam dan meninggalkan penyesalan yang mendalam. Konflik itu bukan hanya tentang dua etnis, tapi tentang kegagalan sebuah bangsa dalam menjaga harmoni. Baru pada Maret tahun 2001, pemerintah akhirnya turun tangan lebih serius. Aparat keamanan diperbanyak dan penjagaan di titik-titik rawan diperketat. Langkah evakuasi dilakukan dengan lebih terstruktur. Provokator yang selama ini berada di balik layar dan menyebarkan kebencian ditangkap. Meskipun bagi banyak korban, itu sudah terlambat. Luka telah terlanjur menganga dan darah telah terlanjur tumpah. Konflik ini menjadi pengingat pahit bahwa sebuah negara harus selalu hadir di tengah masyarakatnya, mendengarkan keluhan dan menyelesaikan masalah sejak dini. Kelambanan dan kelalaian dalam penanganan konflik kecil justru menciptakan ruang bagi amarah dan kebencian untuk tumbuh, hingga akhirnya meledak menjadi tragedi besar. Jika kita melihat kembali, jelas bahwa konflik Sampit tidak bisa disederhanakan sebagai pertikaian etnis semata. Ada kegagalan besar dalam sistem, sebuah kegagalan yang melibatkan banyak pihak. Pertama adalah kegagalan aparat keamanan yang tidak mampu mengendalikan situasi sejak awal. Kedua adalah kegagalan pemerintah daerah dalam membangun jembatan komunikasi dan pemahaman antara dua kelompok masyarakat yang berbeda. Banyak pengamat menduga ada peran provokasi dari oknum pejabat daerah dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik. Isu-isu disebarkan, propaganda dimainkan, dan masyarakat diprovokasi untuk saling curiga. Seolah-olah ada pihak-pihak yang diuntungkan dari pecahnya kerusuhan ini. Mungkin untuk mengalihkan perhatian dari masalah lain, atau untuk menguasai sumber daya alam di daerah tersebut. Isu-isu yang mematikan, seperti fitnah dan rumor, terbukti lebih berbahaya dari senjata tajam. Namun pada akhirnya, baik Dayak maupun Madura adalah korban. Mereka adalah manusia-manusia biasa yang hanya ingin hidup damai, membesarkan anak, bekerja, dan menjaga tanah tempat mereka berpijak. Mereka dimanfaatkan, diprovokasi, dan didorong ke dalam sebuah konflik yang meninggalkan trauma abadi. Konflik Sampit 2001 meninggalkan pesan yang keras bagi Indonesia, bahwa harmoni antar etnis tidak bisa hanya dibangun dengan kata-kata indah dalam pidato. Ia harus dijaga dengan keadilan yang merata, kehadiran negara yang kuat, dan kesadaran bersama. Darah dan air mata yang pernah tumpah di tanah Borneo tidak boleh sia-sia. Tragedi ini mengajarkan kita bahwa keragaman, jika tidak dikelola dengan bijak, bisa menjadi sumber perpecahan. Namun, jika kita memilih untuk belajar dari luka ini, keragaman itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Konflik Sampit adalah cermin yang memperlihatkan betapa rapuhnya kita jika dibiarkan terpecah, tapi juga betapa kuatnya kita jika memilih untuk berdamai.